Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nesalwa Lubis dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 24022102. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan psikoseksual dalam pendidikan anak usia dini. Sebelumnya, apa sih psikoseksual itu? Psikoseksual adalah istilah yang merujuk pada aspek psikologis dan emosional dari seksualitas manusia. Ini mencakup bagaimana seseorang merasakan, memahami, dan merespons kebutuhan serta perilaku seksual mereka secara mental dan emosional. Psikoseksual melibatkan hubungan antara faktor biologis, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi sikap, perilaku, dan pengalaman seksual seseorang. Salah satu teori psikoseksual yang terkenal adalah teori Sigmund Freud, yang menjelaskan bagaimana perkembangan seksual manusia berlangsung melalui berbagai tahap kehidupan. Pandangan psikoseksual menurut Sigmund Freud membagi perkembangan seksual anak ke dalam 5 fase, yang masing-masing memiliki ciri khas dan tantangan tersendiri. Yang pertama adalah fase oral dari usia 0 sampai 1,5 tahun. Di fase ini, bayi mendapatkan kepuasan dari aktivitas yang melibatkan mulut seperti menghisap, menggigit. Misalnya, bayi sering menghisap jari mereka sendiri, menyusu dari ibunya. Freud berpendapat bahwa mulut adalah pusat kesenangan pada tahap ini, dan pengalaman ini sangat mempengaruhi perkembangan awal anak. Yang kedua adalah fase anal, dari usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak mulai fokus pada kontrol buang air besar dan buang air kecil. Proses pelatihan toilet adalah konflik utama di sini. Anak belajar tentang kontrol diri, pencapaian kemandirian, yang dapat memengaruhi bagaimana mereka mengelola perasaan dan perilaku mereka di kemudian hari. Fase yang ketiga adalah fase valid, dari usia 3 sampai 6 tahun. Di fase ini, anak mulai menyadari dan menunjukkan minat pada organ genital mereka. Ini adalah waktu di mana identitas dan orientasi seksual mulai terbentuk. Anak-anak pada tahap ini mulai mengidentifikasi diri mereka dengan organ genital mereka dan sering mengalami fase oedipus atau elektra, di mana mereka mungkin merasa tertarik pada orang tua lawan jenis dan merasa kompetisi dengan orang tua sejenis. Fase keempat adalah fase laten, dari usia 6 sampai 12 tahun. Selama fase laten, kepuasan anak lebih berfokus pada kegiatan intelektual dan interaksi sosial. Anak-anak mulai mengeksplorasi dunia mereka melalui belajar dan bermain dengan teman sebaya. Fase ini adalah periode di mana minat seksual tampaknya bereda dan energi lebih banyak diarahkan pada perkembangan keterampilan sosial dan akademis. Yang kelima adalah fase genital, dari usia 13 tahun ke atas. Di fase ini, remaja mulai mengalami dorongan seksual yang lebih kuat dan kompleks. Pendidikan seksual menjadi sangat penting untuk memberikan informasi yang benar dan sehat tentang hubungan aktivitas seksual. Ini adalah saat yang krusial untuk mengajarkan nilai-nilai dan pemahaman yang tepat mengenai seksualitas serta pentingnya hubungan yang saling menghormati. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, sangat penting bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan pendidikan seksual yang sesuai dengan usia dan pemahaman anak. Pendidikan ini harus dilakukan sesuai dengan tahap perkembangan anak, memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang tepat tanpa menimbulkan kebingungan atau rasa takut. Orang tua memegang peranan penting dalam memberikan pendidikan seksual yang tepat, karena mereka dapat menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan pemahaman anak mereka. Dengan pendekatan yang tepat, anak-anak dapat mengembangkan sikap yang sehat dan positif terhadap tubuh mereka dan hubungan interpersonal di masa depan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.